Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ayu Andira dengan NIM 32 19091. Randa Putra Derita dengan NIM 32 19110. Ada Alwinda dengan NIM 32 19123. Jadi dengan NIM 32 19107. Saya Ayu Lestari, NIM 32 19120. Di NIM 321 998. Saya Nurlaila Putri, NIM 32 19118. Akan menjelaskan tentang konsep struktur pasar. Struktur adalah penggabungan atau variabel yang bernaung dalam satu nama. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam satu pasar. Struktur pasar ditentukan oleh beberapa faktor seperti jumlah penjual dan pembeli, pangsa pasar, dan tingkat penguasaan teknologi, efisiensi, dan lokasi. Struktur pasar memiliki pengertian penggabungan kepada beberapa bentuk pasar seperti jenis produk yang dihasilkan dan banyaknya jumlah perusahaan dalam industri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dan struktur pasar. Dasar dan prinsip dalam pasar menurut ekonomi Islam adalah pasar yang mampu menciptakan keadilan, yaitu di dalam harga, keadilan di dalam harga. Harga yang adil di sini dimaksud adalah tidak merugikan konsumen dan produsen. Untuk menciptakan harga yang adil, ekonomi Islam menciptakan atau membuat persaingan sempurna, yaitu di dalam pasar banyak penjual dan banyak pembeli. Maka struktur pasar dalam Islam adalah berdasarkan kebebasan. Hal ini juga berlaku terhadap kegiatan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembacaan materi, yaitu pasar persaingan sempurna, yang mana pasar persaingan sempurna ini merupakan suatu jenis pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, dan produk dari pasar persaingan sempurna ini bersifat homogen, dan harga dari pasar persaingan sempurna ini terbentuk karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran akan suatu barang. Jadi pembeli dari pasar persaingan sempurna ini tidak dapat menentukan harga, hanya dapat menerima harga tersebut. Barang dan jasa dari pasar persaingan sempurna ini bersifat homogen atau terlihat identik, sehingga pembeli dari pasar persaingan sempurna ini tidak dapat menentukan barang dari beberapa perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah suatu struktur pasar yang ditandai oleh tidak adanya persaingan yang bersifat pribadi terhadap perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Pasar dapat dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari banyak penjual. Jumlah produsen atau penjual di pasar itu sedemikian banyak sehingga tidak ada produsen secara individu dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, terdiri dari banyak pembeli. Jumlah pembeli sedemikian banyak sehingga tidak ada seorang pun pembeli secara individu tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yang ketiga, yaitu kegiatan untuk membuka dan menutup perusahaan. Tidak ada hambatan secara ilegal ataupun bentuk keuangan yang dapat menghalangi perusahaan itu untuk memulai usaha baru. Yang keempat, yaitu barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. Maksudnya adalah barang yang dihasilkan merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang dihasilkan oleh produsen lain. Yang kelima, yaitu penjual dan pembeli itu mengetahui sempurna tentang keadaan pasar, yaitu contohnya seperti tingkat harga atau perubahan-perubahan lainnya. Yang keenam, yaitu mobilitas sumber-sumber ekonomi yang cukup sempurna. Di sini saya akan memberikan materi, yaitu tentang contoh pasar persaingan sempurna, yang dimana kita ketahui
pasar persaingan sempurna merupakan adanya penjualan dan pembeli, yaitu antara pembeli dan penjual sama banyak, sehingga terjadinya penawaran dan permintaan. Kemudian contoh yang terjadi di pasar persaingan sempurna seperti yang pertama yaitu penjual beras, yang dimana kita ketahui bahwa dalam negeri ini Indonesia, beras merupakan produk utama dalam kebutuhan. Kemudian sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan memiliki peran penting dalam ke pasar persaingan sempurna, yaitu dimana adanya komoditi yang secara umum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya pasar minyak wangi atau parfum, yang dimana pada pasar persaingan sempurna ini antara minyak wangi dan parfum itu memiliki pasar tersendiri atau dibedakan menjadi tempat khusus penjualan parfum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu akan menjelaskan materi tentang pasar persaingan sempurna. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna secara umum yaitu memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual yang memiliki pengetahuan yang baik atau sempurna. Maka persaingan bisa bersifat sempurna dan juga murni. Ada juga yang sempurna tapi tidak murni. Menurut Gregory Mankiw, dalam bukunya yaitu mendefinisikan bahwa pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan juga terdapat banyak penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Pasar bisa dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu apabila memenuhi beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor produk homogen, yang berarti bahwa tidak ada merek suatu barang yang membedakan produk dari suatu perusahaan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu perusahaan dapat bersaing secara sempurna, menghasilkan barang dengan karakteristik yang hampir sama. Yang kedua, pengetahuan yang sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, konsumen sepenuhnya sadar akan harga dan juga kualitas yang diberikan oleh penjual, sehingga perusahaan tidak dapat memberikan harga tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu adalah output relatif kecil. Apabila dihitung secara individu, output dari suatu perusahaan itu lebih kecil daripada output pasar. Yang keempat adalah ketentuan harga pasar, bahwa perusahaan menjual barang atau produknya hanya berpatokan dari harga yang telah ditentukan oleh price taker. Karena perusahaan secara individu tidak bisa menentukan harga yang seenaknya, maka yang dilakukan adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan meminimalkan biaya produksi. Yang kelima adalah kebebasan keluar masuk pasar, yang berarti produsen dan konsumen bisa bebas keluar masuk pasar tanpa adanya biaya khusus yang membebani orang-orang yang ada di dalam pasar. Baiklah, ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang mana kelebihannya itu yang pertama itu tidak ada kepuasan di pasar. Yang kedua yaitu efisien produk. Yang ketiga yaitu dapat minimalkan biaya produksi. Yang keempat yaitu informasi pasar yang jelas. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama yaitu minim produk, yang kedua yaitu minim inovasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.